Oke, memasuki minggu pertama bulan Oktober, yang harusnya kita akan dapatkan data yang sangat tinggi dampaknya, yaitu kaitannya dengan non-farm payroll, tapi kabarnya adalah kita tidak akan mendapatkan hal tersebut untuk hari ini. Tapi apakah ini akan menandakan bahwa shutdown akan berlanjut? Ya, mungkin saja, tapi juga masih tetap dinantikan terkait dengan perkembangan terbaru, baik itu dari Partai Republik ataupun Demokratnya. Nah, tapi juga ada agenda yang juga tidak boleh dilewatkan, dan itu adalah di akhir pekan ini. Ini dia alasannya. Oke, ada beberapa faktor penggerak market yang berpotensi memicu penggerak selanjutnya, ataupun bahkan dalam waktu dekat, ataupun bahkan sampai nanti malam. Oke, yang pertama datang dari masalah Demokrat dan Partai Republik yang kelihatannya sampai detik ini tidak didapatkan ataupun tidak diketahui terkait dengan apakah ada agenda untuk negosiasi ulang atau tidak. Kabar terbarunya saya dapatkan adalah tidak ada negosiasi ataupun pertanda ke arah negosiasi apapun, setidaknya sampai akhir pekan. Ini berarti mau tidak mau konsekuensinya adalah shutdown, yes, definitely akan berlanjut sampai ke minggu depan. Dan minggu depan juga kita harus update lebih lanjut, karena posisinya tetap akan diupayakan terkait dengan apakah Senat nantinya akan bertemu untuk bernegosiasi atau tetap deadlock. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan agenda tahunan yang kita pernah mungkin kenal di era Presiden Soeharto, itulah rencana pembangunan 5 tahun. Nah, China pun ternyata memiliki salah satu hal yang tentunya akan memberikan alur terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan China ke depan. Dan itu akan disampaikan di bulan ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jawaban dari Mr. Putin terkait dengan semua konflik, semua topik yang menyangkut kepada Rusia-Ukraina yang sampai 1 minggu terakhir sangat panas dan juga mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk serangan ke fasilitas energi Rusia. Kira-kira apakah Putin menyetujui atau mungkin dia akan membalas ulang? Atau yang akan kita lihat adalah justru jalur perdamaian. Nah, yang terakhir tentu yang menjadi kursi panas yang sampai saat ini kita masih belum tahu siapa yang akan menjadi pengganti dari Perdana Menteri Ishiba. Baik itu sebagai ketua LDP ataupun sebagai Perdana Menteri tentunya. Nah, posisinya ini sampai saat ini masih mempengaruhi kepada USD Japan Sen. Anda bisa lihat pergerakan yang sempat turun sampai 146 tapi kemudian rebound ke 147. Kira-kira apakah ini akan berdampak minggu depan kita akan mendapatkan gap up atau gap down? Ya, saya rasa semuanya akan bergantung pada hasil pemilu di hari Sabtu nanti. Oke, kita lihat terlebih dulu terkait dengan negosiasi. Ternyata menurut pemimpin mayoritas Senat John Thune yang mengatakan bahwa tidak ada atau kecil kemungkinannya untuk terjadinya negosiasi sampai akhir pekan. Karena sampai saat ini kita tidak melihat juga ada posisi para senator Amerika tersebut berada di Washington. Sebaliknya, di Ketua DPR atau versi Ketua DPR Mike Johnson juga mengatakan bahwa Partai Republik sepertinya tidak memiliki apa yang harus diagendakan untuk negosiasi. Jadi artinya teman-teman, posisi ini jelas tidak ada negosiasi, berarti government shutdown atau penutupan pemerintah masih berlanjut sampai minggu depan. Nah, kalau misalkan kita menelisik lebih lanjut, apa yang menjadi permasalahan untuk kedepannya, kaitannya dengan negosiasi ke depan yang mungkin akan menjadi fase krusial untuk menyatakan bahwa shutdown itu selesai atau shutdown itu akan berlanjut. Oke, dari sisi Partai Demokrat, Demokrat ingin subsidi terkait dengan Undang-Undang Affordable Care Act atau perawatan kesehatan yang terjangkau diperpanjang. Tapi ternyata Partai Republik, partainya Donald Trump tentunya menolak dengan sangat tegas, sangat keras, bahwa mereka mengatakan bahwa kalau misalkan itu dimasukkan, Trump pun sempat mengatakan bahwa Demokrat terlalu gila untuk memasukkan itu karena dianggapnya tidak berhak atau ada beberapa anggota ataupun beberapa warga yang dianggap tidak berhak untuk mendapatkan. Nah, bahkan Trump sangat keras menyentil dengan sebutan alien ataupun orang lain atau orang asing. Nah, tentunya nilai negosiasinya adalah bahwa Partai Republik menginginkan kalau memang mau itu dimasukkan, tunggu dulu sampai at least pemerintah dibuka kembali. Berarti reopening dan berarti shutdown harus diselesaikan terlebih dulu, baru mereka akan bernegosiasi. Ini kaitannya dengan tarik ulur untuk fase undang-undang berikutnya atau rancangan undang-undang berikutnya. Ya, saya rasa Demokrat punya alasan yang cukup keras juga untuk menolak terkait dengan hal tersebut. Karena beberapa waktu lalu pernah terjadi seperti demikian yang ternyata tidak terlalu menguntungkan dan harusnya hanya ya kita sebutkan dengan janji-janji politik biasa. Nah, kalau misalkan ini terus berlanjut, saya rasa yang masih menjadi konsekuensi adalah kemungkinan kita akan melihat pengumuman terkait dengan PHK, layoff yang seperti yang diumumkan oleh Donald Trump sebelumnya. Nah, rencananya seharusnya ada 1-2 hari setelah pengumuman resmi shutdown. Itu berarti kalau misalkan per tanggal 1, berarti otomatis harusnya di tanggal 2 atau tanggal 3. Sampai detik ini kita tidak mendapatkan, berarti sampai nanti malam harus waspada kemungkinan akan terjadi pengumuman terkait dengan PHK. Berapa besar, berapa jumlahnya,
dan berapa yang mungkin masih mendapatkan pembayaran ataupun upah. Rasa-rasanya sih kalau misalkan lihat seperti kasus-kasus sebelumnya, maka apa yang terjadi pada pegawai federal yang masih harus bekerja, ini kemungkinan tidak akan didapatkan atau tidak akan mendapatkan gaji. Cukup menarik, tapi yang jelas ini mungkin akan menjadikan catatan tambahan untuk masalah ekonomi ke depan. Nah, konsekuensinya teman-teman, ini dari BLS atau Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika, yang juga dikenal sebagai lembaga survei dari pemerintah. Mereka sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa kalau memang ternyata shutdown itu terjadi dan berlarut-larut, maka yang kemungkinan bisa terjadi adalah survei ataupun kegiatan survei aktif itu akan dihentikan. Artinya berarti beberapa data ekonomi yang kaitannya dengan lembaga survei pemerintah itu akan dihentikan alias tidak rilis. Dan itu berarti pertanda bahwa nanti malam kita tidak akan dapatkan data non-farm payroll. Ini sudah dipicu dengan kemarin, tadi malam, initial job basket untuk klaim pengeluaran mingguan itu juga tidak rilis. Berarti nanti malam tidak ada tingkat pengangguran, tidak ada juga data non-farm payroll. No non-farm payroll ya. Dan termasuk juga di tanggal 15 Oktober yang seharusnya akan ada data laporan CPI, kelihatannya tidak akan dirilis. Dan sampai pengumuman selanjutnya diumumkan. Ini kaitannya dengan agenda shutdown-nya. Kita masih belum jelas, belum ada kepastian kapan, sehingga murni ini adalah masalah ketidakpastian ke depan. Tapi apakah ini akan membuat posisi Fed akan secara mungkin blindfold untuk menentukan kebijakan? Ya, tentunya hal tersebut belum tentu akan seperti itu, karena ada beberapa data yang bisa jadi pijakan, termasuk data dari survei swasta. Contohnya adalah data ADP 2 hari yang lalu. Nah, mungkin itu akan menjadi salah satu pertimbangan Fed, termasuk juga data proyeksi-proyeksi sebelumnya yang sudah dibuat. Oke, kalau begitu kita lanjut dengan China. China ternyata katanya menurut rencana itu akan mengumumkan terkait dengan rencana 5 tahunan ke depan. Dan itu akan diumumkan sekitar tanggal 20-23 Oktober ke depan. Berkaitan dengan konferensi tahunan Partai Komunis Cina. Nah, Partai Komunis Cina ini sendiri adalah partai terbesar yang menguasai pemerintah. Jadi kita akan lihat di situ apa saja agenda yang akan dilakukan oleh China. Termasuk kemungkinan cara mereka untuk mendorong keinginan ataupun permintaan domestik. Ini kaitannya cukup besar dengan kemampuan pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya teman-teman, kalau misalkan sudah memasuki periode kuartal keempat seperti ini, itu akan ada upaya dari pemerintah untuk melakukan upaya yang maksimal, tentunya untuk mendorong ekonomi supaya pertumbuhannya mencapai target yang diinginkan atau at least mendekati. Target mereka adalah GDP di 5% untuk tahun ini. Jadi, so far kalau misalkan belum didapat, otomatis yang tercium atau terendus oleh market adalah kemungkinan akan ada istilahnya lebih kepada mereka fight dengan mungkin stimulus. Sejumlah stimulus saya rasa itu akan kembali menjadi faktor kunci utama untuk 2 atau 3 bulan ke depan untuk akhir tahun. Dan termasuk rumor-rumor terbaru ini kaitannya dengan apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah rencana belanja besar-besaran untuk teknologi AI. Dan itu berarti akan sangat menguntungkan untuk saham-saham teknologi China seperti Alibaba, kemudian juga kompetitornya adalah Nvidia, dan of course perusahaan komoditas. So, saya rasa 3 sampai tahun depan bahkan ya, ini akan sangat positif untuk sektor teknologi. Dan itu berarti Hang Seng pun akan terpicu dengan kenaikan yang cukup fantastis. Nah, kondisi ini sudah ditinjau oleh Politbiro, sehingga tinggal diajukan ke kurang lebih komite pusat. Nantinya akan kita lihat poin-poin apa saja yang diramu ataupun diracik oleh para pembuat kebijakan dari China. Ya, besar kemungkinannya kalau lihat dari apa yang sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, setiap apa yang dirancang maka itu akan juga mendorong eksitasi stimulus dan akhirnya berujung kepada kenaikan baik itu pasar ekuitas China ataupun bahkan Hong Kong alias Hang Seng. Berarti itulah kesempatan untuk Anda memanfaatkan Hang Seng. Nah, terkait dengan respon Putin, ini adalah kaitannya dengan rumor ataupun yang sempat digadang-gadang oleh Uni Eropa bahwa katanya Rusia akan menyerang NATO atau negara-negara NATO. Nah, ini langsung disangkal oleh Putin dan dikatakan jangan percaya karena semua itu masih terkait dengan omong kosong. Nah, satu sisi memang Putin tidak mengelak bahwa dia tidak terkesan dengan apa yang dilakukan oleh NATO. Dan sehingga akhirnya menuduh kepada NATO bahwa setiap apa yang terjadi pada Ukraina konsekuensinya adalah ketidakdamaian atau adanya perdamaian. Nah, ini posisinya disalahkan kepada NATO karena upaya NATO yang mencapok kepada Ukraina yang akhirnya berujung kepada serangan dari Rusia ke Ukraina. Nah, sepertinya kalau lihat dari konteks yang disampaikan Putin ini tidak terbesit sedikit pun kaitannya dengan perdamaian. Tapi di sisi lain, di pernyataan yang lain justru Putin sangat menghargai dengan Donald Trump dan dianggap bahwa Trump adalah orang yang mampu mendengarkan keinginan Putin ataupun keluh kesahnya.
Sehingga kalau misalkan diperhatikan lagi, ada salah satu statement yang terakhir, yaitu adalah kaitannya dengan siap untuk bernegosiasi atau kembali ke meja perundingan dengan Ukraina. Saya rasa ini juga yang menyebabkan kenapa harga minyak kembali terjadi penurunan dan akhirnya tembus di bawah $61. Tapi masalahnya adalah sampai detik ini kita belum tahu apa yang akan dilakukan Ukraina dan juga negara-negara Uni Eropa. Kalau misalkan ternyata terkait dengan sanksi, saya rasa praktis yang akan kita lihat adalah action. Dan so far kalau misalkan tidak ada action, baik itu terkait dengan perang senjata ataupun bahkan terkait dengan perdamaian, maka konteksnya adalah semua akan kembali lagi ke kebijakan OPEC. Dan itu yang akan dituju sampai 5 Oktober mendatang. Kabar terkait dengan OPEC yang berencana untuk menaikkan produksi, saya rasa itu yang akan menekan harga minyak lebih lanjut. Termasuk juga kalau misalkan Putin dianggap merespon dengan sikap yang relatif santun ataupun damai. Jadi artinya geopolitik diharapkan tidak akan memanas di akhir pekan. So ini akan membuat harga mengalami penurunan lebih lanjut. Oke, kursi panas pengganti Ishiba ini kaitannya dengan kandidat kuat. Ada 5 kandidat calon, tapi yang terkuat saat ini adalah Koizumi dan Takaichi. Takaichi sendiri adalah sosok wanita berusia 64 tahun dan digambarkan sebagai sosok yang bisa dibilang sebagai penerus dari Abenomics. Jadi kalau misalkan ternyata Takaichi yang menang, kemungkinan lebih pro kepada pelonggaran fiskal dan itu berarti akan menghambat kemungkinan kenaikan suku bunga BOJ. Alhasil yang akan kita lihat adalah Japanese yen akan mengalami pelemahan terhadap US dollar. Dan itu yang berarti akan menyebabkan USD Japanese yen mengalami kenaikan. Sebaliknya, kalau misalkan Koizumi yang memenangkan pemilu besok hari, maka kemungkinan itu akan lebih pro kepada pengetatan dan berarti sangat mendukung kepada kenaikan suku bunga BOJ. Dengan sangat mudah berarti Oktober akan terjadi kenaikan dari BOJ. Nah itu berarti tanda-tanda bahwa yen akan menguat dan otomatis USD Japanese yen akan relatif lebih turun, bergerak lebih rendah. Nah konsekuensinya teman-teman, dalam aturan pemilu Jepang itu adalah ada 2 potensi. Kalau misalkan sampai ternyata mereka atau dari calon-calon ini tidak menemukan suara mayoritas, maka akan dilakukan putaran kedua yang dilakukan di hari yang sama. Bukan beberapa hari, tapi dilakukan selang beberapa jam. Dan ini kemungkinan akan lebih menguntungkan kepada Koizumi. So, kalau misalkan, perkiraan saya kalau misalkan ternyata Takaichi menang langsung, berarti kita akan lihat USD Japanese yen akan menaikkan. Tapi kalau misalkan ada putaran kedua, ya berarti ada tanda-tanda mengarah kepada Koizumi yang menang. Dan itu berarti akan menguntungkan untuk Japanese yen dan itu berarti USD Japanese yen akan mengalami penurunan. Nah konsekuensinya tentunya akan kita bahas nanti di live streaming sore hari ini. Berhubung tidak ada non-farm payroll, otomatis yang menjadi figur utama selain tentang pemilu Jepang besok hari, tentunya adalah data nanti malam, yaitu ISM Service PMI. Seperti biasa, saya mengingatkan kalau misalkan ada 2 data versi seperti ini, S&P Global dan versi ISM, maka perhatikan saja data versi ISM. Walaupun keduanya dirilis oleh survei swasta atau lembaga survei swasta, tapi tetap yang menjadi patokan utama biasanya adalah data versi ISM. So, kalau misalkan datanya lebih tinggi, kita akan lihat emas ditutup dengan penurunan atau koreksi, dan itu berarti rehat sebelum nantinya berjibaku dengan minggu depan. Kemudian juga kaitannya kalau misalkan datanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi, dan itu berarti menguntungkan untuk emas dan berpotensi untuk kembali lanjutkan kenaikan. So, kira-kira bagaimana dampak selanjutnya? Kita akan lihat di live streaming sore ini.